Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah M. Aziza. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, dengan nomor NIM 303180001. Kali ini saya akan membahas tentang materi pada mata pelajaran penyuluhan 1, yakni praktikum pada Posyandu di Desa Cekok, Kabupaten Ponorogo. Berhubung pada pandemi ini tidak ada kegiatan Posyandu, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Posyandu yang saya dapat dari bidan yang mengurusi Posyandu di desa saya. Kenapa kok saya tidak melakukan wawancara kepada bidannya? Karena begitu pada musim pandemi kayak gini, bidannya pun juga sulit ditemui, dan saya cuma bisa perantara lewat sosial media ya teman-teman. Seperti ini, saya membawa buku dari Ibu Posyandu yang kayak gini sampulnya, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Kali ini saya akan membuka. Oh iya teman-teman, Posyandu itu tidak melulu untuk kesehatan anak saja ya, bisa untuk kesehatan ibunya juga dan kesehatan bayinya juga. Kali ini saya membahas yang pertama, untuk kesehatan ibu hamil. Pemeriksaannya itu 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Berarti pemeriksaan 1 kali pada kandungan ibu hamil ketika sebelum memasuki 3 bulan. Dan yang kedua, 1 kali usia kandungan 6-4 bulan, itu juga periksa. Dan yang ketiga, 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Berarti pada usia 7-9 bulan itu melakukan 2 kali pemeriksaan ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Berhubung pada praktikum saya membahas tentang Posyandu pada balita. Kali ini saya akan membahas tentang jadwal imunisasi pada balita, yaitu mulai dari 0 sampai 7 hari itu HBO, 1 bulan itu BCG, polio 1, 2 bulan DPT, strep HB, HIB1, dan polio 2, serta umur 3 bulan DPT, HB, HIB2 dan polio 3, serta 4 bulan DPT HB, HIB3, polio 4 dan IPV, serta pada umur 9 bulan yaitu imunisasi campak, umur 18 bulan DPT, HB dan HIB, serta 24 bulan itu imunisasi campak pagi. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu vaksin hepatitis B itu mencegah penyakit seperti hepatitis B dan kerusakan hati. Yang kedua, vaksin BCG itu untuk mencegah penularan penyakit TBC, tuberkulosis yang berat. Dan yang ketiga, vaksin polio dan IPV, polio yang dapat menyebabkan lumpuh, layuh pada tungkai dan atau lengan, serta vaksin DPT, HB dan HIB itu mencegah penularan penyakit difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, batuk rejan atau batuk 100 hari. Yang ketiga, tetanus. 4, hepatitis B yang menyebabkan kerusakan hati. Yang kelima, infeksi HIB menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Yang kelima yaitu vaksin campak yang dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Beri anak kapsul vitamin A, yaitu vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Yang kedua, mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di Posyandu. Yang ketiga, ada 2 jenis kapsul A, yaitu kapsul biru dan kapsul merah. Kapsul biru itu untuk anak umur 6-11 bulan dan diberikan 1 kali dalam setahun. Yang kedua, kapsul merah itu digunakan untuk anak umur 1-5 tahun, diberikan 2 kali dalam setahun. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Yang pertama, kebutuhan gizi pada umur 0-6 bulan. Apa sih kebutuhan gizi pada anak umur 0-6 bulan itu? Yaitu kebutuhan gizi pada bayi umur 0-6 bulan itu cukup ASI dari orang tuanya saja, ASI eksklusif dari orang tuanya saja. Yang kedua,
perkembangan bayi umur 0 sampai 6 bulan, yaitu stimulasi bayi 0 sampai 3 bulan, yaitu pada umur 1 bulan bayi itu bisa, yang pertama mungkin bisa menatap ibunya, mulai bisa menatap ibunya. Yang kedua mengeluarkan suara o seperti itu. Yang ketiga mulai bisa tersenyum. Yang keempat menggerakkan tangan dan kaki. Pada umur 3 bulan bayi bisa mengangkat kepala tegak ketika tengkurap. Yang kedua tertawa. Yang ketiga menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang keempat membalas senyuman ketika diajak bicara. Yang kelima mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Yaitu semuanya dilakukan dengan upaya melakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat dalam suatu suasana yang menyenangkan pada bayi tersebut. Jika pada usia 3 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu dari yang saya sebutkan di atas, bawa bayi itu ke bidan posyandu atau bidan yang biasa dia temui ketika mempunyai masalah. Itu. Selanjutnya stimulasi pada bayi usia 3 sampai 6 bulan, yaitu sering telungkupan bayi. Pada umur 6 bulan bayi, pada umur 3 sampai 6 bulan ini bayi bisa berbalik dari tengkurap ke telentang dan mempertahankan posisi kepala tetap tegak, meraih benda yang ada di dekatnya, menirukan bunyi yang ada di sekitarnya atau bunyi yang kita ucapkan kepada anak tersebut, menggenggam mainan atau menggenggam jari orang tuanya, mungkin kayak gitu. Selanjutnya tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menurut dia menarik perhatian dia. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan gizi bayi pada usia 6 sampai 11 bulan, yaitu seperti selanjutnya perkembangan bayi pada usia 6 sampai 12 bulan, yaitu apa yang dilakukan orang tua, yaitu ajari bayi duduk, ajari main, ajari memegang dan makan biskuit atau makan makanan yang biasa dia makan, ajari memegang benda kecil dengan 2 jari, ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Selanjutnya ajak bicara sesering mungkin, latih mengucapkan mama, papa, seperti itu, dan beri mainan yang aman kalau dipukul-pukul. Selanjutnya pada umur 9 bulan bayi bisa merambat, mengucapkan mama, dada, tidak, seperti itu ya teman-teman. Meraih benda sebesar kacang, memberi benda atau mainan yang dijatuhkan atau mengambil, bermain tepuk tangan, dan bisa mencoba untuk makan sendiri ya. Selanjutnya pada umur 12 bulan bayi bisa berdiri dan berjalan berpegangan, bisa digandeng orang tuanya atau saudaranya, seperti itu. Kedua, memegang benda kecil. Yang ketiga, menirukan kata sederhana seperti mama, papa, nenek, seperti itu. Selanjutnya mengenal anggota keluarga, mana ayah, mana ibu, mana tante, kayak gitu. Selanjutnya takut pada orang yang belum dikenal. Pasti mayoritas bayi itu akan takut ya teman-teman kalau sama orang yang belum dia kenal atau belum pernah dia temui gitu. Selanjutnya menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis. Pada bayi umur 12 bulan itu dia bisa menunjuk apa yang dia inginkan. Contohnya dia mau jajan biskuit yang itu, dia bisa menunjuk jajan itu seketika ya. Selanjutnya pemenuhan gizi pada usia 1 sampai 6 tahun, atau bisa pemberian makanan pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Seperti contohnya dilanjutkan diberi makan makanan orang dewasa. Kan pada anak umur 1 tahun ke bawah itu pasti makanannya masih empasi ya, yang
dijauhkan dari bahan-bahan kimia atau seperti itu. Pada umur 1 tahun ke atas itu anak kecil bisa dilanjutkan dengan memberikan makanan orang dewasa, tapi harus tetap dengan takaran yang telah ditentukan ya. Serta tambahkan porsi menjadi 1-2 piring. Nah seperti itu katanya tuh. Kalau pada umur di bawah 1 tahun itu, kalau makannya itu mungkin di lepek kecil itu ya. Kalau udah umur 1 tahun ke atas itu bisa ditambahkan gitu. Memberi makanan selingan 2 kali sehari. Jangan berikan makanan manis sebelum waktu makan, sebab bisa mengurangi nafsu makan. Nah, pada usia 1 tahun ke atas itu, jangan diberi makanan yang mungkin bisa membuat dia tuh bisa membuat dia itu nggak makan selanjutnya, karena anak itu pasti kalau dia sudah menemukan apa yang dia inginkan pasti dia lupa sama nanti kewajibannya makan kayak gitu. Selanjutnya perkembangan usia anak pada 1-6 tahun, yaitu apa saja sih yang akan dilakukan orang tua pada anak usia 1-6 tahun, yaitu ajari berjalan di tangga, diajak membersihkan meja, diajak membereskan mainan. Jadi anak usia 1-6 tahun itu sudah diajari untuk membereskan mainan yang setelah dia pakai kayak gitu ya. Ajari. Selanjutnya ajari menyebut bagian tubuhnya, seperti mana kaki, mana telinga, mana mata, kayak gitu ya teman-teman. Serta ajari dia untuk menulis, atau mungkin anak itu belum bisa ya kalau untuk menulis, mungkin dia bisa diajari dengan memberikan kertas dan pulpen. Nanti dia juga sudah mulai berpikir mencoret seperti itu. Ajak bernyanyi seperti itu. Selanjutnya pada umur 2 tahun anak itu biasanya bisa naik tangga dan berlari-lari, udah mulai kencang ya larinya kayak gitu. Mencoret-coret pensil dan kertas, mencoret-coret kertas dengan pensil seperti itu ya tepatnya. Dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya, seperti bisa dikatakan waktu umur di bawah 2 tahun itu mungkin dia cuma bisa mana telinga, mana mata, belum bisa, mana hidung itu belum tahu. Tapi kalau udah umur 2 tahun itu bisa lebih dari 1, contohnya ya mata, hidung, mulut kayak gitu. Menyebutkan 3-6 kata yang mempunyai arti seperti bola, piring dan sebagainya. Memegang cangkir sendiri. Pada anak usia 2 tahun atau 1 tahun ke atas itu dia sudah bisa minum sendiri. Contohnya dia minta minum, kita kasih gelas, itu dia bisa memegangnya sendiri dan meminumnya sendiri. Dan bisa belajar makan dan minum sendiri, ya seperti yang saya katakan tadi. Serta pada anak umur 1 tahun ke atas itu dia itu lebih suka makan sendiri, walaupun nanti belepotan itu dia lebih suka makan sendiri daripada disuapin orang tuanya seperti itu. Selanjutnya stimulus anak usia 2-3 tahun, yaitu apa yang dilakukan orang tuanya, yaitu seperti ajari berpakaian sendiri. Yaitu pada usia 2-3 tahun itu orang tuanya harus mengajari dia itu untuk memakai baju sendiri, memakai kaos dalam sendiri, memakai pampers sendiri seperti itu. Selanjutnya ajak melihat buku bergambar, mungkin bisa untuk menebak ya, ini gambar apa sih dek, ini gambar apa sih dek, kayak gitu. Selanjutnya ajari makan di piring sendiri. Jadi pada usia 2-3 tahun itu seorang orang tua itu harus mengajari dia untuk makan sendiri. Jadi kita ambilkan makan, walaupun nanti akan berceceran itu nggak apa-apa, kan itu juga belajar gitu ya. Ajari buang air besar dan air kecil di tempatnya. Jadi pada usia 2 tahun ke atas itu seorang orang tua itu harus mengajari anak untuk buang air kecil sama air besar di tempatnya, yaitu di kamar mandi kayak gitu. Jadi ketika dia kebelet pipis kayak gitu segera diajak ke kamar mandi biar terbiasa seperti itu. Diajari untuk menghormati orang tua, seperti apa sih contohnya? Ketika datang itu menyapa, ketika melihat orang tua itu disalimi, diajak bersalaman kayak gitu. Serta pada usia 2-3 tahun itu anak diajari untuk beribadah. Jadi walaupun dia belum tahu, itu dia setidaknya diajak duduk atau diajak ketika orang tuanya sholat, ketika orang tuanya beribadah kayak gitu.
serta dibawa ke PAUD atau diajak main ke TK kayak gitu. Walaupun dia di sana cuma bermain-main, tapi dia juga bisa melihat teman-temannya belajar kayak gitu. Serta pada umur 2-3 tahun itu biasanya anak bisa apa sih Mbak? Yaitu anak bisa mengayuh sepeda roda 3. Sepeda roda 3 kayak gitu, berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan. Yang ketiga, bicara dengan baik menggunakan 2 kata. Yang keempat, mengenal beberapa warna seperti ini warnanya apa, merah, ini warnanya apa, kuning, kayak gitu. Menyebut nama, umur, dan tempat. Contohnya, nama kamu siapa, umur kamu berapa, kayak gitu. Selanjutnya, stimulasi anak usia 3-5 tahun yang dilakukan orang tua kepada anak usia 3-5 tahun, yaitu minta anak menceritakan apa yang dilakukan, mendengarkan anak ketika bicara. Jika anak gagap, ajari bicara pelan-pelan. Jadi pada anak itu nggak usah terlalu tergesa-gesa ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya pada umur 5 tahun itu anak bisa apa sih biasanya itu, yaitu bisa melompat-lompat satu kaki, menari dan berjalan lurus. Yang kedua, menggambar. Yang ketiga, menangkap bola dan lain sebagainya ya. Pada stimulasi anak umur 5-6 tahun yang dilakukan orang tuanya, yaitu ajari bermain sepeda. Bantu anak mengerti urutan kegiatan, contoh mencuci tangan. Jadi udah diajari sebelum makan itu mencuci tangan, setelah itu berdoa, seperti itu. Selanjutnya, meminta anak menceritakan apa yang dilakukannya. Contohnya pada umur 5-6 tahun itu dia sudah ke PAUD ya. Kita sampai rumah kita tanya, tadi kamu di sekolah ngapain, kayak gitu. Nanti membiasakan dia untuk bercerita. Selanjutnya, mengajari anak mengenal warna, huruf, angka, dan benda-benda yang ada di sekitar. Selanjutnya, pada umur 6 tahun anak itu biasanya bisa apa sih? Yang pertama, bisa berdiri dengan satu kaki selama 11 detik atau lebih. Selanjutnya, menggambar segi 4, mengerti arti lawan kata, mengenal angka, bisa menghitung angka 1-10 dan selanjutnya. Mungkin kalian yang punya saudara atau kakak yang udah punya anak mungkin masih punya buku kayak gini ya teman-teman. Jadi kalian bisa membaca buku ini di rumah. Kalau mungkin penjelasan saya kurang tepat atau kurang detail, kalian bisa membaca atau mempelajari buku yang saya beritahu tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.